Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai ukuran letak data bersama Ibu Weni Meliana SPD. Kompetensi dasar 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Tentunya kalian sudah mempelajari materi sebelumnya. Sebelumnya kita telah mempelajari ukuran pemusatan data yaitu mean, median, dan modus. Kali ini kita akan mempelajari mengenai ukuran letak data yaitu kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama kita akan membahas mengenai kuartil atau Q untuk data tunggal. Jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, akan didapatkan 3 pembatas yang disebut dengan kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah yang disebut juga dengan median atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Apabila median atau Q2 suatu kumpulan data sudah ditemukan, Q1 terletak di antara nilai data terkecil atau X-min dengan Q2, sedangkan Q3 terletak di antara Q2 dengan nilai data terbesar atau X-max. Jadi itu kuartil. Data diurutkan menjadi 4 bagian. Sekarang perhatikan ini. Nah, ini terlihat. Jadi di sebelah kiri ini adalah data diurutkan, jadi ini data terkecil X-min, sedangkan di sini adalah X-max. Ini adalah data yang terbesar, jadi X-max. Nah, ini dibagi 2. Jadi setelah kita bagi 2, itu adalah kemarin kita belajar tentang median. Median itu sama dengan kuartil tengah. Nah, ini kuartil tengah itu sama dengan median. Sekarang antara data terkecil dengan median atau dengan Q2 ini, kuartil tengah, itu disebut dengan Q1. Q1 ini adalah kuartil bawah. Sedangkan di antara Q2 dengan data terbesar itu adalah Q3. Jadi ini dibagi 2 antara Q2 dengan data terbesar atau X-max, ini dibagi sama persis, maka akan menghasilkan kuartil atas. Itu mengenai kuartil. Untuk nilai kuartil ke I, dianggap I dari suatu data dapat ditentukan dengan rumus QI itu nilai data ke I dalam kurung N+1 dibagi 4. Jadi nanti apabila nilai Q1 bukan bilangan bulat, jadi jika nilai I dalam kurung N+1/4 bukan bilangan bulat, maka nilai Q1 ditentukan menggunakan interpolasi linier. Itu. Sekarang kita ke contoh soal supaya lebih memahami. Nah, ini tadi. Jadi antara ini, sekarang contoh, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. 5, 3, 7, 8, 4, 9, 11, 7, 15, 13, 14.
data ini harus kita urutkan terlebih dahulu. Yang lebih kecil adalah 3, berarti 3. Jadi ini 3, terus 4, lalu diurut lagi 5, ada 7-nya 2 kali, ada 8, terus ada 9, ini ada 11, ada 13, ada 14, dan terakhir 15. Setelah data kita urut, kita cek ini jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah ini ada 11. Jadi 11 ini data terkecil, ini data terbesar, maka kita bagi 2, itulah Q2. Ini jadi 8 ini adalah Q2. Lalu dibagi ini, jadi di antara yang terkecil dengan ini, berarti hasilnya adalah Q1-nya 5. Lalu ini Q3-nya adalah 13. Itu kuartil untuk data tunggal. Sekarang bagaimana dengan data berkelompok? Untuk data berkelompok, nilai kuartil dirumuskan dengan, jadi QI atau kuartil yang kita mau dicari itu LI tepi bawah kelas ditambah 1/4 kali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yang ke I dibagi dengan frekuensi kelas kuartil ke I dikali dengan P. P itu panjang kelas. N itu banyak data, jadi I itu 1, 2, atau 3. Itu untuk data berkelompok. Sekarang contoh. Tentukan kuartil bawah data pada tabel tersebut. Kita disuruh menentukan kuartil bawah. 45 sampai 49 2, 50 sampai 54 3, 55 sampai 59 3, dan seterusnya. Untuk menentukan kuartil bawah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dari tabel data tersebut kita tentukan frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif didapat, ini frekuensinya 2 di sini berarti 2. Lalu 2 ditambah 3 nanti hasilnya 5. 5 ditambah 3 hasilnya 8. 8 ditambah 6 itu 14. Ini maaf, ini 14. Ini bukan 15, ini 14. Lalu 14 tambah 4 18. 18 tambah 2 20. Jadi ini hasilnya 20. Banyak data semua adalah 20. Kuartil bawah atau Q1 kita disuruh menentukan ya kuartil bawah atau Q1. Berarti Q1 itu nilai data ke 1/4 dikali dengan N dikali 20. Berarti 1/4 kali 20 nilai datanya berarti data kelima ini. Sekarang kita lihat 5-nya di sini ya. Jadi ini, nah itu ada di kelas interval 50 sampai 54. Berarti L1 itu sama dengan 50 dikurang 0,5. Jadi tepi bawah kelasnya itu 50 dikurang ini 50 ini dikurang 0,5 49,5. Lalu frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1, lihat ke atas nih. Ini kelasnya kan ini. Berarti melihatnya ke atas, ini angkanya 2. Lalu frekuensi Q1 melihatnya di sini. Nah, ini 3. Panjang kelas itu antara 50 sampai 54, berarti panjang kelasnya adalah 5. Jadi 50, 51, 52, 53, 54 ada di sini nih. Berarti ini P-nya 5. Sekarang Q1 sama dengan L1 ditambah 1/4 kali N dikurang F
FKQ1 per FQ1 dikali dengan P. Berarti 49,5 ditambah 5 dikurang 2 per 3 dikali 5. 5 kurang 2 berarti 3. 3 per 3 itu 1 kali 5, 5. Berarti 49,5 ditambah 5 adalah 54,5. Itu untuk menentukan kuartil bawah. Sekarang kita menentukan yang kedua adalah desil. Desil untuk data tunggal adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah nilai diurutkan. Nilai desil ke I atau DI dirumuskan dengan DI sama dengan nilai data ke I per 10 dalam kurung N ditambah 1. Jadi N itu adalah banyak data. Untuk data berkelompok, nilai desil ke I dari data berkelompok dirumuskan dengan DI sama dengan LI ditambah dalam kurung I per 10 kali N dikurang frekuensi kumulatif DI dibagi dengan F dari DI, frekuensi DI dikali dengan P. Jadi LI itu tepi bawah kelas desil. FKDI itu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I. FDI itu frekuensi kelas desil ke I. P panjang kelas, N banyak data, I itu 1 sampai 9. Sekarang kita ke contoh soal untuk menentukan nilai desil. Ini diketahui data 11 sampai 15 frekuensinya 1, 16 sampai 20 frekuensinya 4 dan seterusnya dari 41 sampai 45 frekuensinya 2. Tentukan nilai desil keempat. Nah, sama dengan langkah tadi, pertama kita harus mencari frekuensi kumulatif dari data itu. Kita tentukan frekuensi kumulatif 1, di sini 1. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 8, 13. 13 tambah 10, 23. 23 tambah 9, di sini berarti 32. Ditambah 6, 38. Tambah 2, 40. Banyak datanya semua adalah 40. Letak pertanyaannya kan desil keempat. Berarti letak D4 itu data keempat per 10 dikali dengan N-nya semuanya ada 40. Banyak datanya 40. Berarti 4 per 10 dikali 40. Hasilnya 16. Sekarang kita cari nilai data ke-16 terletak di interval mana. Ini adalah nilai data ke-1. Di sini nilai data ke-2 sampai ke-5. Di sini nilai data 6 sampai 13. Di sini nilai data ke-14 sampai 23. Kita mau 16, berarti 16 terletak di interval sini. Ini maksimal nilai data 23 nih. Berarti nilai data ke-16 terletak di kelas interval 26 sampai 30. Tepi bawah kelasnya desil keempat berarti ini 26 dikurang dengan 0,5. 26 dikurang 0,5 hasilnya 25,5. Frekuensi kumulatif kelas sebelum D4 itu lihatnya di sini di atas, berarti 13. Sekarang frekuensi D4 desil keempat. Nah, ini frekuensinya lihatnya di sini 10. Panjang kelas lihatnya di sini dari 26 sampai 30, berarti itu ada 5, 26, 27, 28, 29, 30. Ada 5. Jadi D4 sama dengan L4 ditambah 4 per 10 dikali N dikurang FKD4 per FD4 dikali dengan P. L4 25,5 ditambah 16, ini 16 dikurang 13 per 10 dikali 5. 16 kurang 3, 3.
dikali 5, 15 dibagi 10, 1,5, berarti hasilnya 25,5 ditambah 1,5 adalah 27. Itu adalah nilai desil keempat. Sekarang kita bagian 3 yaitu persentil. Untuk data tunggal, persentil itu merupakan nilai yang membatasi data menjadi 100 bagian yang sama setelah nilai data diurutkan. Jadi kalau desil itu 10 bagian, tadi kalau persentil 100 bagian. Sekarang untuk data kelompok. Nilai persentil ke I atau PI dari data berkelompok dirumuskan PI sama dengan LI ditambah I per 100 kali N dikurang FK PI dibagi dengan FPI dikali P. LI itu tepi bawah kelas persentil ke I. FKPI frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I. FPI itu frekuensi kelas persentil ke I. P itu panjang kelas, N itu banyak data, I itu 1 sampai 99. Sekarang contohnya nih, perhatikan tabel distribusi frekuensi. Kita disuruh mencari nilai persentil ke 45. Nilai persentil ke 45 berarti langkahnya sama dengan tadi, kita cari dulu frekuensi kumulatif. Jadi 2 di sini 2 tambah 4 6 tambah 6 12 tambah 12 24 tambah 10 34 34 ditambah 4 38 ditambah 2 adalah 40. Berarti P45 nilai data ke 45 per 100 dikali dengan N nya kan 40 nih, dikali 40 berarti nilai data itu 45 kali 40 dibagi 100 berarti hasilnya 18. Nah 18 ada di mana? Ini sampai ke 2, ini batasnya sampai data ke 6, ini sampai ke 12. Berarti 18 ada di sini, di antara 58 sampai 63. Berarti kita sudah menemukan kelas P45, maka L nya itu 58 dikurang 0,5 57,5. FK P45 itu lihat di atas sini ada 12 frekuensi kumulatif sebelum persentil ke 45 ini 12. Terus frekuensi dari P45 di sini melihatnya 12 juga. Panjang kelas ini dari 58 sampai 63 itu adalah 6. Berarti P45 sama dengan L ditambah 45 per 100 kali N dikurang FK P45 dibagi dengan EP45 dikali P. 57,5 ditambah 18 kurang 12 dibagi 12 dikali 6. 57,5 tambah 3 sama dengan 60,5. Jadi 18 kurang 12 itu 6. 6 per 12 1 per 2. 1 per 2 dikali 3 adalah 3. Di persentil ke 45 adalah 65. Jadi kita telah mempelajari kuartil. Intinya untuk data berkelompok itu kalian harus mencari dulu frekuensi kumulatif. Jadi langkah pertama tentukan frekuensi kumulatif. Setelah itu kalian tentukan nilai data yang diminta. Nilai data keberapa? Lihat soal. Nilai data itu kalian tentukan nanti terletak di kelas interval mana. Kalian tandain mana kelas intervalnya. Setelah diberi tanda, kalian akan melihat fokus ke kelas interval yang dimaksud. Kalau mencari frekuensi kumulatif, berarti lihatnya ke atas. Ini kan kelas interval, berarti lihat ke atas. Kalau mencari frekuensinya, lihatnya ke samping sini. Nah, untuk mencari tepi bawah, berarti ini nanti dikurangkan dengan 0,5. Jadi batas bawahnya dikurang 0,5. Tinggal memasukkan ke rumus. Mudah bukan untuk mencari
kuartil bawah, kuartil atas, desil dan persentil. Kalian bisa mencobanya. Kalian bisa mencoba soal-soal itu. Nah, ini misalnya ini soalnya kan tentang desil tadi. Jadi ini tentukan, ini misalnya nih, tentukan desil ke-6. Berarti kalian langkah untuk menentukannya adalah kalian harus menghitung dulu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif kan tinggal menghitung. Ini 4 berarti 4 tambah 6 10 tambah 8 18, terus 28 tambah ini lagi 36. Jadi ke samping 36 ditambah 4 ini 40. Nah, ini frekuensi kumulatif. Mudah bukan? Ini 4 dari sini. Lalu 4 tambah 6 ke sini 10. 10 tambah 8 18 ke sini. Nah, itu untuk frekuensi kumulatif. Apakah selesai belum? Kita menentukan desil. Desil ke-6 berarti nilai data ke-6 per 10 dikali dengan jumlahnya tadi kan ada 40 nih. Berarti 40. Ini kita tulis. Berarti 6 per 10 itu dikalikan dengan 40. N-nya 40. Berarti sini ini kita geser dulu supaya, nah ini berarti di sini adalah 40. 6 kali 40 per 10 berarti 24. Nah, sekarang nilai data ke-24 itu terletak di mana? Jadi nilai data yang ke-24 berarti lihatnya ke sini tadi. Nah, ini sampai nih. Ini kan sampai 28. Berarti 24 di sini nih. Nah, saya beri tanda supaya terlihat. Nah, inilah desil ke-6. Desil ke-6 ya. Oke, sudah kita beri tanda. Berarti kita tinggal nih di antara 65 sampai 69. 65 sampai 69. Berarti intervalnya kita tulis di antara 65 sampai 69. Berarti L-nya itu 65 dikurang 5. Berarti 64,5. Lalu frekuensi kumulatif D6 melihatnya kan ke atas nih. Di atas kotak kita berarti 18. Sekarang frekuensi dari D6 melihatnya ke samping kiri. Nih, berarti nih di frekuensinya ini ada 10. Berarti kita tulis frekuensi ini adalah 10. Nah, tinggal masukkan rumus. Tinggal kita ke rumus kita ya. Nah, ini D6 sama dengan L ditambah 6 per 10 kali N dikurang dari FKDN. Nih, berarti tinggal masuk ke sini. L-nya 64,5 ditambah dengan 6 per 10 dikali N, ini tadi sudah 24, dikurang dengan FK nya 18.
FDN-nya 10. Panjang kelas tadi dari 65 sampai 69. Ada berapa 5 ini? 65, 67, 68, 65, 67, 66, 67, 68, 69, ada 5. Berarti sini 64,5. 24 dikurang 18, 6 kali 5 30 dibagi 10 berarti 3. Ini berarti 64 ditambah 3 67,5. Nah, mudah bukan? Jadi kita sudah menentukan desil ke-6. Saya ingatkan lagi, yang pertama dicari dulu frekuensi kumulatif dari tabel tersebut. Lalu kita tentukan nilai data keberapanya. Kalau desil itu dibagi 10, kalau persentil nanti dibagi 100. Kalau kuartil dibagi 4 karena membagi 4 bagian. Dikalikan nanti jadi L tepi bawah ditambah data yang tadi, data keberapa yang diminta dikurang frekuensi kumulatif yang diminta, desil mau persentil ataupun kuartil, dibagi dengan frekuensi yang diminta, dikalikan dengan P, tinggal menghitung. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau ini boleh dibagikan, silahkan like, share, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.